Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waude Anissa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak kifayah untuk kategori fakir dan miskin. Jadi teman-teman, hak kifayah ini biasa digunakan dalam penentuan zakat, di mana penerima zakat yang biasa disebut juga mustahik zakat hanya terdiri dari 8 golongan sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi dari penyebutan fuqara dan masakin di ayat tersebut menunjukkan bahwa skala prioritas dalam distribusi karena kedua asnaf ini yaitu fakir dan miskin lebih membutuhkan dibandingkan dengan asnaf lainnya. Pernyataan ini disebutkan oleh Sahroni, Suharsono, dan Setiawan di tahun 2018. Setelah itu kita ke pengertian dari hak kifayat. Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata kafa, yakfi, kifayah yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain. Pernyataan ini diambil dari Abadi dan Yakub. Selain itu, kifayah juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan kifayah merujuk pada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian, tidak perlu bantuan orang lain. Pernyataan ini dari Al-Karim tahun 2017. Jadi, sebagaimana pengertian tersebut, maka hak kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosioekonomi setempat. Adanya hak kifayah sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong mustahik fakir miskin ataukah tidak pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu. Data ini diambil dari Basnas Center of Strategic Studies tahun 2018. Hak kifayah zakat dapat berfungsi sebagai standar minimal untuk mengatur redistribusi pendapatan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Pernyataan ini dari Pos-Sunnah tahun 2016. Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat tentang hak kifayah ini, bisa melalui jalur nisab atau pendekatan maslahah. Kemungkinan hak kifayah yang bisa digunakan di situasi saat ini didasarkan pada pendekatan maqasid. Secara umum, Islam tidak menyebutkan secara jelas tentang hak kifayah zakat. Penetapan hak kifayah zakat adalah perkara yang ijtihadi dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hak kifayah zakat mungkin berubah mengikuti kesesuaian masa dan tempat. Pendekatan maqasid syariah dalam penentuan hak kifayah zakat penting bagi memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Pernyataan ini dari Rahman, Mansur, dan Nur di tahun 2017. Hak kifayah berangkat dari sebuah epistemologi maqasid syariah, di mana hak kifayah ini merujuk kepada maqasid al-syariah yang menjaga 5 hal, yaitu menjaga jiwa, hifz al-nafs, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan, di mana kelima hal ini dapat diterjemahkan ke dalam 7 dimensi, yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rumusan hak kifayah disesuaikan dengan karakteristik tersendiri dengan kondisi layak hidup penduduk Indonesia. Data ini diambil dari Basnas Center of Strategic Studies tahun 2018. Mungkin sekian dari saya.
saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.